Pemirsa, jalan penghubung antara Padang Panjang Bukit Tinggi Sumatera Barat retak dan amplas setelah dihantam banjir lahar dingin Gunung Merapi. Untuk sementara waktu, petugas terpaksa menerapkan buka tutup jalan dan mengarahkan pengendara ke jalur-jalur alternatif. Inilah jalan di Kelok Lubuak Hantu, Nagari Aya Angeng, Kecamatan 10 Koto, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat yang amblas setelah sempat mengalami retak akibat dihantam banjir lahar dingin Gunung Merapi. Jalan amblas dengan kedalaman kurang lebih 10 meter. Diperparah lagi, intensitas hujan masih cukup tinggi membawa material lahar dingin sehingga merusak daerah-daerah berada tidak jauh dari aliran lahar dingin. Untuk sementara waktu, jalur lalu lintas di Kelok Hantu diberlakukan buka tutup untuk kendaraan dari arah Bukit Tinggi menuju Padang Panjang. Sementara untuk kendaraan dari Padang Panjang menuju Bukit Tinggi disarankan untuk menuju Malalar. Untuk di Kelok Hantu Nagari Aiange sekarang diberlakukan buka tutup karena ada keretakan jalan sehingga tidak bisa dilewati dua jalur. Bagi masyarakat yang dari Bukit Tinggi menuju Kota Padang agar melewati via Malala sehingga bisa kita urai kemacetan. Guna membersihkan material lumpur yang menyumbat aliran sungai di bawah jalan, pemerintah setempat bersama stakeholder terkait berupaya melakukan pembersihan di jalur tersebut menggunakan ekskavator. Dari Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, Agung Sulistyo, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Jelang putusan hasil Pilpres 2024, MK memastikan bahwa keputusan akan dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat sampai voting terhadap 8 hakim MK. Jika hasil voting imbang, maka suara ketua MK yang akan diambil. Melihat ke belakang, putusan mantan ketua MK Anwar Usman yang berpihak membuatnya diberhentikan secara tidak hormat. Hal ini membuat banyak pihak sanksi akan putusan MK Senin besok. Semua lembaga pengadilan dalam mengambil keputusan nggak mungkin deadlock. Jelang putusan hasil Pilpres 2024, Mahkamah Konstitusi melalui juru bicaranya menjamin tidak akan ada deadlock dalam putusan tersebut. Juru bicara MK juga memastikan bahwa keputusan akan dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat. Jika mufakat tidak tercapai, akan dilakukan voting terhadap 8 hakim konstitusi. Dan jika hasilnya imbang, maka suara hakim ketua yang akan diambil. Namun melihat ke belakang, saat ketua hakim MK Anwar Usman diberhentikan lantaran memberikan putusan yang berpihak dan tidak netral, membuat banyak pihak ketar-ketir dalam menunggu putusan hasil Pilpres kali ini. Saat itu Anwar Usman menyetujui perubahan persyaratan Capres-Cawapres bisa maju dalam Pilpres dengan syarat usia di bawah 40 tahun dan pernah menjabat sebagai kepala daerah. Terbukti putusannya memihak, MK akhirnya memberhentikan tidak hormat Anwar Usman dari jabatan Ketua MK. Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana tertuang dalam Sabta Karsa Utama, prinsip ketak berpihakan, integritas, kecakapan, kesetaraan, dan independensi. Sementara hasil putusan Pilpres 2024 akan diumumkan pada Senin besok 22 April. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, berbagai wisata alam di Indonesia memang tidak ada habisnya untuk dijelajahi. Salah satunya tempat wisata yang ada di Sleman, Yogyakarta. Wisata yang mengusung konsep pedesaan dengan dilengkapi wisata edukasi serta Secret River Deck ini membuat para pengunjung yang ingin berlama-lama di tempat ini. Seperti apa berikut liputannya. Pemirsa, berwisata sambil beredukasi tentu sangat menyenangkan bagi Anda dan keluarga. Seperti halnya di salah satu tempat wisata yang membawa nuansa pedesaan berada di Kelurahan Pondowoharjo, Kapanewon, Sleman, Yogyakarta ini selalu membuat penasaran bagi para pengunjung. Hampir rata-rata para pengunjung yang datang di wisata yang mengusung konsep wisata one-stop shopping ini, selain bisa berwisata, para pengunjung juga bisa menikmati sajian makanan khas tempo dulu. Pengunjung yang datang tidak hanya dari kota Yogyakarta saja, tapi
dari luar Pulau Jawa. Tak hanya bisa menikmati makanan khas Yogyakarta saja, para pengunjung juga bisa mengunjungi spot yang menarik yang tidak biasa seperti terapi ikan, mini farm, little zoo, street driver deck nuansa gemericik air sungai, serta masih banyak lagi yang lainnya. Bila anak-anak penat untuk berkeliling jalan kaki, anak-anak juga bisa menaiki kuda poni untuk berkeliling di sekeliling kawasan wisata. Semuanya menarik. Iya. Di antaranya ada apa aja di sini, Mbak? Ini cocok banget buat anak-anak gitu ya, soalnya banyak hewan-hewannya, kayak bisa ngajarin ke anak-anaknya juga gitu. Kita ke family edu trip sih, jadi bisa untuk satu keluarga, terus orang tuanya bisa sambil ngopi, makan siang, anak-anaknya bisa belajar. Pengunjung juga bisa berkeliling area persawahan sambil menaiki gerobak sapi. Bila ingin menikmati wisata Obelix Village ini, cukup hanya merogoh kocek Rp25.000 saja untuk berbagai kalangan. Sementara untuk naik gerobak sapi, wisatawan cukup membayar Rp75.000 per kepala. Pastinya seru banget. Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Galih Wisma, iNews melaporkan. Pasca serangan di Iran yang diduga berasal dari pesawat tidak berawak Israel, situasi di Teheran, Iran terlihat kondusif. Namun WNI di Iran diminta untuk waspada dan bersiap jika harus segera dipulangkan ke Indonesia. Terkait dengan warga negara Indonesia di Iran, kami mengikuti himbauan dari pemerintah Indonesia, Kementerian Luar Negeri, dan juga dalam hal ini KBRI Tehran ya, untuk tetap waspada dan tenang meskipun status keamanan untuk WNI itu dinyatakan sebagai siaga 2. Ada beberapa hal yang dianjurkan, misalkan melakukan evakuasi mandiri, pulang secara mandiri, kemudian menyiapkan barang-barang dokumen penting yang harus diselamatkan ketika jika situasi mengarah kepada siaga 1 ataupun meningkat sehingga diperlukan upaya evakuasi oleh pemerintah. Tapi sejauh ini informasi yang kami terima di WA grup WNI Iran itu belum ada WNI yang kemudian segera pulang ya karena status itu, khususnya mahasiswa dan pelajar. Terkait dengan dugaan upaya serangan yang terjadi Jumat dini hari kemarin oleh pihak Israel ke wilayah instalasi militer di dekat kota Isfahan, informasi yang saya terima dari media lokal, sumber-sumber media lokal yang saya anggap terpercaya begitu, bahwa kemungkinan dugaan serangan itu memang iya, tetapi ternyata tidak terlalu membahayakan dan berhasil diamankan oleh pihak militer Iran. Dan bisa saya jelaskan, Isfahan itu salah satu kota wisata di Iran ya, memiliki julukan Naqsh Jahon yang artinya kira-kira setengah keindahan dunia itu ada di Isfahan. Lokasinya di tengah-tengah Iran, sekitar 400 sampai 500 km dari ibu kota Teheran. Informasi yang kami terima, teman-teman di Isfahan aman gitu ya, tenang dan tidak ada kepanikan dan atau hal-hal yang dianggap membahayakan. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Saya Ubed Abdillah Syarif ya, dari kota Teheran, Iran.